ketuklah. Injil Lukas bab 11 ayat 5 sampai 13. Dalam Injil yang kita renungkan hari ini, Yesus memberikan katekesi tentang doa. Dalam katekesi tersebut dia memberikan beberapa poin penting dari doa. Pertama, Allah selalu mendengarkan setiap orang yang datang kepadanya kapan dan di mana saja. Bagi Allah, mendengarkan berarti menghargai dan mencintai manusia. Kalau Allah yang Maha Kuasa itu mendengarkan manusia, maka manusia itu sendiri harus mendengarkan Allah. Mendengarkannya berarti mentaati perintah-perintahnya dan selalu berada dekat dengannya. Barangkali kita bertanya, kalau Allah selalu mendengarkan manusia, kalau Allah selalu mencintai manusia, mengapa dia tidak langsung mengabulkan setiap doa kita? Allah tidak langsung mengabulkan doa-doa kita, barangkali kita salah berdoa. Barangkali dalam doa-doa kita, kebutuhan-kebutuhan kita, keinginan-keinginan kita selalu berada di pusat doa-doa kita. Padahal kehendak Allah lah dan nilai-nilai dari kerajaan Allah lah yang harus berada di sentrum, di pusat doa-doa kita. Barangkali dalam doa-doa kita menggurui Allah. Kita memaksa Allah untuk menjawab kebutuhan kita, untuk memenuhi keinginan-keinginan kita, untuk melaksanakan kehendak kita. Padahal kehendak Allah lah yang harus berada di jantung doa kita. Padahal kita berdoa supaya kita mampu melaksanakan kehendak Allah dalam kehidupan kita setiap hari. Doa-doa kita tidak langsung dikabulkan oleh Allah karena barangkali doa-doa tersebut tidak sesuai dengan kesaksian hidup kita. Barangkali doa-doa tersebut tidak lahir dari hati yang bertobat. Doa-doa kita tidak langsung dikabulkan oleh Allah. Barangkali Allah masih membutuhkan pertobatan dari setiap kita. Karena doa yang disertai dengan pertobatan batin, itulah doa yang menyentuh hati Allah. Poin yang kedua, kalau Allah tidak langsung mengabulkan doa-doa kita, itu tidak berarti bahwa dia menolak kita. Itu tidak berarti bahwa dia tidak mencintai kita. Barangkali Allah memberikan kita waktu untuk bertumbuh dalam kesetiaan dan pertobatan. Barangkali dengan tidak langsung mengabulkan doa-doa kita, Allah memberikan kita waktu untuk selalu mencarinya, untuk selalu memberikan tempat dan waktu bagi dia dalam kehidupan kita setiap hari. Karena itu, kalau doa-doa kita tidak langsung dikabulkan Allah, kita harus terus-menerus berdoa. Berdoa dengan setia. Dan setia berdoa dengan tak jemu-jemunya. Poin yang ketiga, kepercayaan yang total kepada kebaikan dan kemurahan Allah. Dalam doa-doa kita harus memiliki keyakinan yang total akan kebaikan dan belas kasih Allah. Kebaikan Allah selalu melampaui kebaikan manusia. Belas kasihan Allah selalu melampaui
belas kasih dan kebaikan manusia itu sendiri. Poin yang terakhir, dalam doa-doa kita, hal yang terpenting yang kita harus minta adalah Roh Kudus. Di akhir Injil yang kita renungkan hari ini, Yesus mengatakan Allah akan memberikan Roh Kudus kepada siapa yang memintanya. Karena itu dalam doa-doa kita bukan pemenuhan kebutuhan material kita atau pemenuhan dari keinginan-keinginan kita yang terpenting, melainkan kehadiran Roh Kudus dalam hati kita dan dalam kehidupan kita. Roh Kudus itulah yang menerangi hati dan hidup kita untuk selalu berbuat baik, untuk selalu ada bersama Allah, untuk selalu mampu membedakan hal-hal yang baik dari hal-hal yang tidak baik, sikap-sikap yang buruk dari sikap-sikap yang baik. Roh Kudus itulah yang membantu kita untuk selalu berjalan pada jalan yang benar sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Mari dalam doa-doa kita mengetuk hati Allah dengan kesetiaan, dengan pertobatan, dengan kesabaran, dengan ketabahan, dan dengan melaksanakan kehendaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga